mungkin 10 meter saja, Gus. Hah? Meteran aja, Oh, Gus. meteran. Karena zaman sekarang ini orang sanggah kayak angel, Gus. Iya, angel ya. Kalau apa sih? hitungannya Hitungannya meter apa, lah, Mas? kayak Jakarta, Gus, misalnya Ya. Jakarta kan semeter itu kan bisa sampai 10 jutaan itu. Ya, 10 juta. Ya, kalau Mungkin misalnya- 10 meter persegi Iya, lah ya. 10 meter persegi kan udah 100 Juta. juta itu, Gus. Misalnya dia umurnya, kalau umur Holib di sini itu adalah 62 tahun kalau dalam kitab-kitab fikih itu. Oh, gitu. Ya. Anu umur sisa sih ya, Gus. Ya, umur sisa. Holib itu umurnya Sisa. Kalau artinya bahwa misalnya saya umurnya 30 tahun nih. Berarti kita menghitung 30 tahun ke depan. Sampai 60 tahun. Oh, berarti 32 iya, tahun harta lagi. saya dan pekerjaan saya, gaji saya setiap harinya itu kira-kira cukup enggak sampai batas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bermuajabil wujuh, bersiaran bersama di channelnya Ansor Kecamatan Purwojati. Mudah-mudahan channel ini tetap eksis, amin amin, membawa kemaslahatan amin untuk umat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin, amin. Pada malam hari ini kebetulan saya kedatangan seorang tamu. Beliau masih muda sekali, terus ternyata ganteng juga. Beliau ini ingkang asma Gus Imam Sibro Malising nggih. Nggih, laras. Gus Sibro niki beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin yang bertempat di Desa Kalikaten. Sugeng dalu, Gus. Sugeng dalu, alhamdulillah. Sehat nggih, Gus nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki nuwun sewu, Gus. Terima kasih ngobrol-ngobrol nanti kita di channelnya Ansor Purwojati. Ya. Insya Allah pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin diobrolkan gitu, terkait dengan ini bulan puasa, sebentar lagi lebaran. Puasa nggih Gus nggih? Alhamdulillah. Lancar. Lancar saya. Aku kadang-kadang medhot Gus. Aku kadang-kadang ora kuat ya, Masya Allah. Godaannya akeh Gus. Nek puasa hari ini godaannya banyak sekali. Nah, tapi lebih ke konteksnya ini kita akan ngobrol berbincang tentang masalah, terutama masalah zakat ini. Karena di kebutuhan umat pada hari ini karena kita menjelang hari raya ya benar. Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Aku kayak mutane Idul Adha sing nyembelih korban. Idul Fitri ini banyak sekali di masyarakat kita yang akan menjalankan satu ibadah khususnya ini dengan zakat fitrah. Ya. Kalau ngomong-ngomong masalah zakat fitrah nih Gus, kalau menurut kaidah-kaidah yang sesuai dengan begitu seperti apa Gus? Mau coba itu? Apanya itu maksudnya? Ya maksudnya zakat fitrah kuwi dikasih sapa? Dikasih ke siapa gitu loh Gus? Berarti tentang ini ya mustahik zakat. Mustahik zakat yang menerima zakat. Sing bahasa Arabe asnaf. Ya asnaful zakat ya. Monggo Gus. Kepripun niku Gus? Ya kalau asnafus zakat itu pertama adalah berdasarkan Al-Quran. Al-Quran. Nah. Surat At-Taubah ayat 60. Wah, ya. Anu Gus. Bahasa Arab angel Gus. Katanya sampean hafid. Enggal. Enggal. Turunan orang hafid. Hafidnya juz sama aja Gus. Juz sama Pak juga enggak Pak. Mandan. Kulhu ping telu kan khatam Gus. Ya. Itu tadi ayat 60 ya. Nggih, nggih. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Oh, berarti kalau diterjemahkan ya ada yang menerjemahkan artinya. Inna masodaqatus angin pestine.
Bahasa Indonesia Gus. Aku saya lahir angel Gus. Sesungguhnya sedekah itu hanya diperuntukkan bagi orang fakir. Lil fuqara. Wal masakin. Dan orang miskin. Terus wal amilina 'alaiha, yaitu amil. Amil ki apa Gus? Amil. Ngurusi. Ya, orang yang amil. Wal amil. Terus wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafah. Ya, orang yang masuk Islam. Mu'allaf. Ya, bukan mu'allaf. Oh, ya mu'allaf ya, mu'allaf. Terus wafiriko, yaitu budak yang dulu itu kepengen memerdekakan dirinya sendiri. Oh, Pak, tapi budak yang ingin memerdekakan diri sendiri. Budak. Terus horim. Horim ini itu orang yang banyak hutang, orang punya hutang. Oh, Hutangnya banyak. Banyak hutang apa utangnya banyak ini Gus? Ya, banyak hutang. Oh, banyak hutang. Banyak hutang. Horim itu orang yang punya hutang. Hutangnya banyak maning. Ya, hutangnya banyak. Terus baru berapa ini Gus? Baru berapa? 6. Terus orang yang berjalan fisabilillah. Orang yang berjalan di fisabilillah. Terus ibnu sabil, orang yang bepergian. Musafir. Ya. Melaku. Berarti ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gus. Ya, 8 Kalau menurut surat At-Taubah itu memang 8 Gus. 8. Dan surat At-Taubah itu juga dimulai dengan innama. Innama itu kalau dalam ilmu gramatikal Arab itu untuk berfungsi sebagai hasr. Hasr itu hanya mung wetok. Oh, berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pokoknya nek innama ngadu gue. Tidak boleh ditambah apalagi dikurangi. Oh, itu siap. menafikan yang lainnya. Tidak boleh. Kalau itu menurut gramatikalnya Arabnya. Arab. Gramatika itu apa sih? Alam Innama sadaqah, berarti ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oh, berarti ada 8. Nah, kalau ada 8 ini Gus. Ya. Menurut 8 itu maksudnya seperti apa Gus? Kalau maksudnya rinciannya. Rinciannya gitu. Ya, berarti kita mulai dari fakir dulu ya. Oh, fakir ya. Tadi disebutkan dalam Al-Qur'an innama shadaqatu lil fuqara. Yang fakir. Pertama adalah orang fakir. Mungkin kata-kata fakir itu kita sudah familiar sekali ya. Ini wong fakir, kadang orang miskin gitu ya. Nah, karena Quran kita itu menggunakan bahasa Arab, mestinya yang dimaksud dari fakir yang di situ adalah sesuai dengan orang Arab. Secara pengertian Quran. Karena bahasanya Arab. Iya. Berarti cara pandangnya juga memaknainya secara Arab. Ukurannya Arab itu. Arab. Oh gitu. Kalau menurut ukuran Arab itu. Ukuran Arab. Fakir itu seperti apa Gus? Ya, fakir itu kalau melihat di kajian-kajian yang yang tertera dalam kitabul fikih, ya sebetulnya sih banyak perbedaan pendapat ya dulu tentang memaknai sebuah fakir itu siapa sih sebenarnya fakir itu, kriterianya apa dan pengertiannya apa. Maka para ulama-ulama ya tetap mencari daripada pengertian, dan kesimpulannya kalau dalam madhab Syafi'i itu man laisa lahu malun, orang yang tidak memiliki harta, fakir itu fakir, tidak memiliki harta, wala kasbun, dan juga tidak memiliki pekerjaan ya. Berarti orang nggak punya harta, tidak punya pekerjaan. Nah, yaqa'u mauqi'an min hajatihi, yang mana keduanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ya, dari kebutuhan hidupnya. Nah, maksudnya adalah yung jenenge nggak punya pekerjaan ya, nggak punya apa lagi, nggak punya penghasilan lagi. Dari madangnya priwe lah, iya, madangnya gimana itu nanti makanya. Terus adalah semisal nih ya, semisal orang itu setiap harinya
itu misalnya butuhnya uang 100.000. Nah. Ini untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Oh, berarti anak. Ya, anak Anak istri. istri. Ya. Walaupun anaknya akeh, tetap Ya, jatuh. tetap nanti. Ya. Min kifayatihi itu artinya bahwa artinya kan kecukupan. Artinya untuk memenuhi kecukupan itu tidak cukup. Nah, tidak cukupnya itu seberapa? Misalnya tadi saya ungkapkan bahwa 100.000 ya satu hari ya. Kebutuhan 100.000. Iya, dalam satu hari itu. Sehari, berarti madat makan. Iya, makan. Dan lain-lain lah. Nah, itu. Lah, itu penghasilannya itu hanya mencapai kurang dari separuh. Kurang dari separuh. Maka berarti berapa? Kalau 100.000 kurang dari separuh? Ya 50.000 ke bawah, Gus. Ya, 50.000 ke bawah ya, tidak mencapai separuh ya. Itu berarti orang itu dikatakan fakir. Ya. Lah nek miskin tuh. Kalau miskin itu orang yang man qaddaro alal mal, orang yang mampu, dia itu mampu atau memiliki harta dan juga kasbun dan juga apa pekerjaan, tapi tidak cukup. Dan nek mau fakir orang mencukupi setengah. Data saya Yahtaju min kifayatihi, kalau itu setengah ya. Setengah ke bawah. Ya, kalau fakir itu adalah setengah ke bawah intinya. Penghasilannya itu adalah miskin. Itu perbedaannya itu. Oh, bedanya nek fakir itu orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Nah, yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ya, dan penghasilannya itu di bawah separuh. Oh, separuh dari kebutuhan hidupnya. Fakir. Itu namanya fakir. Itu. Berarti itu salah satu orang yang bisa menerima zakat fitri maupun zakat yang lain. Zakat yang lain. Pokoknya intinya gue sing berhak menerima zakat mal termasuk apapun. Yang tadi miskin juga. Miskin itu orang yang punya pekerjaan ya. Atau punya harta, dan dia tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau persentasenya Gus? Persentasenya ya misalnya kalau 100.000 tadi ya. Kalau yang fakir itu tadi kan penghasilannya itu separuh. Di bawah separuh. Iya, di bawah separuh malah. Ya. Kalau yang miskin ini agak lebih tinggi lagi levelnya dibanding fakir. Tapi miskin. Ya, di atas. Oke, di atas tapi miskin. 60% ke atas lah. 60%, tapi ya 50% ke atas. 50% ke atas tapi 100% ke bawah. Iya. Oh, berarti di antara 60, 70, 80, ya, 90. Dan nek 95 ya masih tetap kategori miskin, Gus. 90 berapa? 95%. Kurang. Wah, yang penting kurang 100 lah ya. 100. Iya. Itu namanya adalah itu miskin. Berarti kan lebih ngenes yang fakir kan. Kalau iya ya ngenesnya ke fakir. Iya. Nah, kalau gini Gus, kalau hari ini kita mengenal ada tadi disebutkan penjenengan menyebutkan di apa asnaf penerima zakat itu ada 8. Ya. Sementara kadang-kadang ini saya minta untuk pencerahan untuk sahabat-sahabat kita di seluruh dunia maya, karena kita lagi di channelnya Ansor Purwojati ini buat pembelajaran buat kita semua nuwun sewu Gus, karena kadang-kadang kita juga butuh informasi yang jelas terkait masalah asnaf zakat. Ini mungkin buat teman-teman di sahabat-sahabat semua di Ansor Purwojati ini untuk sebagai bahan ya kajian lah, paling tidak buat pengertian kita bersama terkait masalah zakat. Karena zakat itu, karena ini kan sebentar lagi kita melaksanakan zakat ini karena ini sudah sebentar lagi riaya Idul Fitri, otomatis kan zakat itu harus kita tunaikan. Nah, sementara yang beredar di masyarakat kadang-kadang mengenal fakir miskinnya itu yang kadang-kadang ukuran kefakiran terus kemiskinan itu masih banyak inilah, mungkin karena kurang referensi saja Bu, karena kurang diberitakan masalah standar
kefakiran dan kemiskinan seseorang. Karena kan sekarang banyak Gus yang beredar di luaran sana. Dulu kan kayak saya bantuan-bantuan itu kan kategorinya juga fakir miskin. Iya, makanya tadi saya katakan bahwa fakir yang di sini kita harus sesuai versinya Arab. Ya, versi Arab. Al-Qur'an. Ya, versi Al-Qur'an. Oh iya, Al-Qur'an gue saja. Versi Al-Qur'an ya mau nggak mau harus Standarnya iya. Maksud fakir yang di situ. Makanya tidak bisa kita terus kok menentukan fakir itu berdasarkan ketua RT misalnya. Oh iya, atau orang benar, yang benar. miskin. Soalnya begini. Ya. Soalnya tadi kan dikatakan ya, fakir itu adalah orang yang tidak punya harta ya. Atau tidak punya pekerjaan. Nah, di sini terkadang orang nggak punya harta. Itu yang fakir ya. Misalnya yang miskin punya harta atau punya pekerjaan. Ya, tapi kan tidak cukup. Maksudnya. Tapi kalau ada kasus Gus, Kalau ada kasus begini, ada orang nggak punya pekerjaan gitu, ya. Berarti pengangguran. Ya. Tapi duwe harta. Tapi punya harta. Lalu itu ngitungnya gimana Gus? Nah, ya pertama banyak kasus sebetulnya. Ada orang nggak punya harta blas, ya. Ya. Apa istilahnya, nggak punya harta sama sekali, nggak punya pekerjaan juga, tapi kebutuhannya dia itu tercukupi. Oh, sumbangan. Ya, mungkin bisa misalnya ya, sumbangan. Ya, atau ada orang yang menafkahi dia. Oh, ada yang menanggung. Ya, menanggung hidupnya. Maka dia tidak berhak meskipun dia tidak punya harta. Tidak punya selagi pekerjaan. Ada orang selagi yang bertanggung jawab. Iya, untuk kewajiban dia untuk menafkahi. Loh, kalau mendapat bantuan terus nggak nafkahi, ya tetap dia nggak boleh kategorinya ke fakir atau ke miskin gitu. Iya, maksudnya kalau bantuan dari orang lain mungkin. Ya, yang orang yang menanggung lah. Ya, yang intinya orang yang menanggung kewajiban dia itu misalnya. Itu pada prinsipnya ada yang menanggung berarti keluar dari status kefakiran itu. Nah itu tadi Gus, kalau yang orang yang nggak punya pekerjaan tapi dia punya harta, tidak punya pekerjaan atau dia punya harta. Ya, wong nganggur, ya, tapi dia kita kebalik ya. Iya, dia punya harta. Nah, maka kalau ada orang punya harta, makanya tadi disebutkan dalam pengertian itu adalah yaqau mauqi'an min kifayatihi, ya. Kebutuhan yang sekiranya itu bisa harta atau pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau orang terus kemudian nggak punya pekerjaan tapi punya harta, contohnya tanah ya, misalnya tanah. Kerja orang tapi dia punya harta, tapi sehari-harinya tidak cukup, misalnya gitu ya. Pekerjaannya nggak cukup untuk sehari-hari, tapi punya harta, contohnya tanah itu tanah. Lah maka kifayah di sini yang dimaksud itu adalah umur al-ghalib. Apa meneh iki Gus? Umur ghalib itu adalah kebutuhan selama hidupnya. Begitu artinya yang dimaksud kebutuhan, kecukupan itu maksudnya gimana? Itu adalah itu ukurannya adalah umur ghalib. Umur ghalib itu apa? Apa itu? Kok aneh Gus. Umur ghalib itu sing piye? Umur ghalib itu adalah kita misalnya nih ya. Misalnya saya nih bakia umur ghalib itu kira-kira harta dan pekerjaannya itu bisa nggak mencukupi kebutuhan sampai sisa-sisa umur dirinya. Gitu. Artinya kalau dalam kasus yang tadi tuh, kasus yang orang nggak punya pekerjaan, sehariannya kurang, makan kurang, ini kurang, mungkin kurang secara standar ya, standar umumnya, iya. Nah, tapi dia punya lahan yang banyak, punya tanah, punya harta lah, maka itu tidak digolongkan. Tidak digolongkan ketika semisal harta itu dijual. Dijual. Misalnya dijual, ternyata dikalkulasi misalnya ada 10 sangga ya. Kita kalkulasi misalnya
Gus, kalau untuk sampai mungkin 10 meter saja Gus. Hah? Meteran aja Oh, Gus. meteran. Karena zaman sekarang ini orang sangga kayak angel Gus. Iya angel ya. Kalau apa sih? hitungannya ya Hitungannya meter apa, lah, Mas? kayak Jakarta Gus, misalnya Ya. Jakarta kan semeter itu kan bisa sampai 10 jutaan itu. Ya 10 juta. Ya, kalau Mungkin misalnya- 10 meter persegi Iya, lah ya. 10 meter persegi kan udah 100 Juta. 100 juta itu Gus. Misalnya dia umurnya, kalau umur Holib di sini itu adalah 62 tahun kalau dalam kitab-kitab fikih itu. Oh gitu. Ya. Anu umur sisa sih ya Gus. Ya, umur sisa. Holib itu umurnya Sisa. Kalau artinya bahwa misalnya saya umurnya 30 tahun nih. Berarti kita menghitung 30 tahun ke depan. Sampai 60 tahun. Oh, berarti 32 iya, tahun harta lagi. saya dan pekerjaan saya, gaji saya setiap harinya itu kira-kira cukup nggak sampai batas itu? 60 tahun itu. 62 tahun. Ya, 60 tahun. Oh, 60 tahun. Ya, 60 tahun. Itu kira-kira cukup nggak? Gitu. Kalau nggak cukup? Kalau nggak cukup atau ketika dijual atau ketika dikalkulasi itu harta itu kok standar mencapainya adalah di bawah separuh, maka dia fakir. Fakir. Tetap Berarti fakir. berhak menerima Ya. zakat. Kalau apa tadi? Lebih. Sedikit, lebih dari separuh, tapi tidak cukup, maka dia miskin. Ya, maka dia miskin. Turah-turah. Kalau lebih, dia kaya. Oh. Iya. Berarti orang oleh. Nggak berhak. Oh, nggak berhak. Meskipun dia janda, Janda. meskipun dia yatim, atau meskipun dia orang yang mungkin sudah nggak bisa bekerja atau apa. Tapi ketika punya harta banyak. Oh, berarti harta itu juga sudah menjadi ukuran tersendiri. Iya, ya? ukuran tersendiri. Ya, main-main lah. Duwe 100 sangga 100 meter. Ya, 100 meter. Tapi misalnya kita kebutuhan untuk selama 30 tahun itu misalnya tadi 100 juta ya. 100 juta. Ternyata Patungannya tanahnya kita Jakarta, Gus. jual gludak ternyata 120. Nah, maka itu cukup untuk kehidupan dia selama hidupnya. Holib itu tadi. Holib. Holib itu ya berarti kaprae lah ya. Umumnya itu 62 iya, tahun. 60. Berarti dia statusnya jadi kaya. Kalau Iya, melebihi. status kaya tidak masuk kategori fakir dan miskin. Gitu. Nah, misalnya lagi begini. Dia ternyata hartanya itu ketika dikalkulasi ya. Ternyata umurnya dia melebihi 60 tahun. Nah, maka dia wajib diberi zakat, harus diberi zakat, tapi modelnya per tahun. Oh. Nah, itu umur Holib itu. Berarti begitu. setahun berikutnya dihitung lagi. Ya, setahun. Pokoknya dikasih zakat selama untuk hidup 1 tahun. 1 tahun. Misalnya gitu ya, kebutuhannya untuk 1 tahun. Tahun depan. Tahun depan ternyata masih hidup. Oh, dikasih lagi. Dikasih lagi. Kalau ini sekarang Tapi bukan kok terus dikasih harta gludak gitu ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia memang masih mampu, misalnya mampu berdagang ya dia dikasih alat perdagangan. Modal caranya. Oh, dikasih ini untuk kehidupan. berarti kalau dikasih misalnya ya corok bahasanya Nun Sewu Gus. Kalau bahasa kita misalnya dicekoki mau kayak sego, kayak panganan itu enggak boleh. Dikasih panganan. Makanan, ya makanan. boleh sih, boleh. Artinya selama 1 tahun itu bukan berarti kita mengasih gludak duit ini untuk hidup kamu selama 1 tahun ke depan. Oh, Itu corane ini tetap, Gus. iya, tetap. Orang harus kasih ininya kali apa? Pancingnya, jangan kasih ikannya. Nah, sekarang ini Gus, kasus kebalikannya Gus. kasus kebalikannya. Orang yang tidak punya harta, tapi dia punya pekerjaan. Ya, itu berarti masuknya miskin. Oh, miskin. Ya, tidak punya harta, misalnya ya, tapi dia gimana tadi? Dia orang ini tidak punya harta, Ya, tapi dia punya pekerjaan. Nah, ini digolongkan ke mana ini Gus? Ketika kok orang itu memenuhi kebutuhannya setiap harinya, dia cukup punya pekerjaan kan? Ya punya, Nah, tapi dia orang cukup, duit, orang nggak tapi punya ya, harta. Ya, nggak punya harta. Itu tetap kalau mencukupi tetap dikatakan kaya. Walaupun orang duit, Walaupun nggak punya harta di tangannya. Oh, nah, makanya perlu diketahui yang dimaksud di sini fakir itu ada 2, Mas. Gimana? Istilah fakir itu ada fakir zakah, yaitu orang yang tadi kami sebutkan ya tadi ya kita sebutkan. Ada fakir aroya. Fakir aroya itu apa? Fakir aroya itu yaitu tadi orang punya pekerjaan tapi dilalah orang jadi plus lanak dalah, orang yang lagi orang nyekel duit tapi dia kaya. Maka Imam Ghazali juga menyebutkan kadang orang punya
harta misalnya satu nisab, itu belum tentu dia tergolong orang kaya yang sudah mencapai satu nisab. Kalau orang sebaliknya, dia nggak punya harta, dia hanya punya palu, kalau dalam kitabnya pendel iya. Dan tambang atau gergaji, dan tambang itu apa ya, tali ya, tali. Ketika dia sehari-harinya cukup, ya maka dia dikatakan kaya. Oh, berarti lebih, maksudnya titik beratnya ke arah pekerjaannya berarti. Iya, hasilnya. Oh, hasil pekerjaannya. Oh, skill. Nah, kemampuan orang tersebut itu bisa menentukan status orang itu menjadi miskin, kaya atau fakir. Ya, fakir. Berarti kalau orang yang punya, orang duit tapi kok skillnya bagus, berarti kategorinya tetap kaya gitu. Sejauh penghasilannya cukup, mencukupi. Walaupun orang duit, orang duit lemah kayak neng Jakarta. Terus lagi ada orang punya nggak punya pekerjaan nih. Tapi dia itu orangnya ini sebetulnya mampu itu dalam arti sehat, kuat. Kemudian dia tidak bekerja, maka dia juga tidak berhak. Nah, alasannya Gus? Tidak berhak. Ya karena itu wajib bagi dirinya. Untuk kerja itu? Iya. Karena dia punya pekerjaan? Enggak punya. Punya kemampuan. Dia punya kemampuan sebetulnya, tapi dia tidak bekerja. Ya. Nganggur. Jadi ngangguran. Ya. Anggur-angguran. Nah, maka dia tidak berhak menerima zakat, meskipun dia tidak punya penghasilan. Gitu. Dan tidak punya harta. Nah, maka dari sini para ulama itu di dalam kitab-kitab itu ya begitu, tidak digolongkan alias tidak bisa menerima zakat itu tadi, karena itu kewajibannya dirinya. Lah, kecuali orang-orang yang memang misalnya dia itu belajar, nyantri sekolah, dia yang tidak bekerja tapi untuk nyantri, untuk mencari ilmu itu tadi. Walaupun dia punya skill kan aslinya orang nyantri pun aslinya dia masih kuat, kerja iya. Tapi dia itu tidak menjalankan pekerjaan. Ya, karena mencari ilmu. Dan itu pun kalau memang si santri itu betul-betul cerdas. Bener bodoh. Iya, karena kan iya ada dua, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Berarti aku ngadu pinter. Kalau memang ya itu kerja itu mengganggu. Oh, gitu. Iya. Maka itu. Kan kadang ada yang hanya mungkin hanya di pondok ya, tapi enggak belajar atau enggak menghasilkan ilmu gitu loh. Itu enggak boleh. Harus yang produktif orangnya itu. Syaratnya itu. Nah, yang kedua ada orang yang tidak bekerja, tapi dia uripe ibadah tok. Sufi. Sholat sunnah atau ke masjid. Dikiran orang wede. Nah, maka itu juga kalau yang itu malah nggak berhak. Oh iya. Kalau yang mencari ilmu berhak. Iya. Yang zikir atau yang melaksanakan sunnah ibadah masjid bayang. Orang wede sampai orang wede akhirnya melarat. Iya. Ya, melarat secara finansial. Iya. Itu tidak berhak menerima zakat. Wah. Bedanya apa? Bedanya kalau orang yang mencari ilmu itu kemanfaatannya lil am, untuk umum ya. Nah, sedangkan sholat sunnah itu kemanfaatannya untuk dirinya sendiri. Egois berarti. Iya. Orang oleh egois. Maka tidak bisa. Sekarang gini Gus. Ini banyak sekali ya yang saya temukan ini gini Gus. Oh, ternyata selama ini kita dengan kaidah-kaidah kayak fakir miskin itu ya nampaknya ya Indonesia kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang masih memikirkan ya fakir ya sing orang duit, nah miskin ya ketika penglihatan kita lah. Iya, secara penglihatan kan kayaknya sepintas lalu lah. Nah, kalau tadi disebutkan orang yang sebenarnya mampu. Lah, batasan kemampuan itu seperti apa Gus? Kok mampu kuat lah maksudnya. Untuk bekerja. Ya, untuk bekerja. Itu kuat. Batasannya itu kuat. Nanti saya bacakan lah satu persatu ya. Oh, gitu. Ya, kalau orang yang
tadi kasub apa nih? Oh, maksudnya kayak ahli, ahli ya? ahli pekerja aslinya gitu. Ya orang yang punya skill Ya batasannya. mampu tapi Ya. kuat lah intinya ya. Kuat dalam arti kata kuat untuk bekerja. Ya. Lah kalau orang ini nun saya Gus. Orang yang dianggap cukup, Orang yang dianggap cukup ya, tadi kan. cukup itu Ya itu tadi apa? ukurannya tuh holib. Oh, holib. Iya, holib. Dihitung. Iya dihitung kebutuhan dia selama sisa hidupnya itu berapa, ya kan? Oh, kalau nun saya Gus, ini kalau teman-teman Ansor Banser nih, Ansor ini kan masih muda-muda Gus. Ya. Lo ngitungnya masih panjang sekali Gus. Iya nggak apa-apa kalau dia memang fakir. Oh gitu. Ya tapi ya kalau yang masih muda-muda ini bisa bekerja nggak dia? Lumpuh juga tidak. Artinya sehat. Sehat berarti masih kuat. Batasannya itu ya sehat. Yang penting Sehat masih layak dia itu untuk bekerja. Gitu. Berarti kalau malah tadi di Nun Jauh tadi Dia mau dikatakan- kerja nggak kerja itu kan urusan pribadi. Iya. Ini yang dititik tekankan tidak boleh menerima zakat karena demikian gitu loh. Oh iya siap Paham siap. ya? Iya siap siap. Oh, berarti orang oleh Iya. nompo. Betul oleh nompo. Walaupun si anu kategorinya orang dia apa-apa, tapi kaidah-kaidahnya tadi sudah ya Gus ya, anu untuk kayak holib dan Nah, sebagainya. makanya kita apakah kalau melihat pengertian tadi itu apakah kita itu memang harus mengkalkulasi gitulah untuk Ngitung-ngitung. menstatuskan orang itu fakir atau atau miskin. miskin. Itu mana kategori mana? Nah kalau Apakah harus kita mendata secara detail begitu loh? Kita detail dulu. Wah, dia itu coba misalnya satu orang nih. Kamu punya pekerjaannya apa, penghasilannya berapa? Terus punya harta enggak? Itu nanti dikalkulasi. Semuanya dikalkulasi. Ketika hitung-hitung maksudnya. iya sampai umur holib 60 tahun. Kalau yang kita hitung adalah umurnya 50 tahun berarti 10 tahun. Berarti kita kalkulasi penghasilan dia sama harta dia. Kalau 10 tahun kok ternyata dia mencukupi kebutuhannya lebih dari kebutuhan, maka dia Ini kan saya Gus, kalau gitu. kita mau ngitung satu-satu nih Gus, Ya. ngitung satu-satu. Kalau orang aduh kayaknya piye Gus? Hah? Oh, satu orang yang dihitung sampai tapi holib. Sampai ke holib berarti batasan umurnya sampai 60. Ya, kalau yang dipatok 60. 60 tahun. Ada yang mengatakan seperti Imam Ghazali itu patokannya adalah 1 tahun sih. Kalau 1 tahun lebih berat lagi. Oh, Intinya gitu. 1 tahun ke depan harta dia dan pekerjaan dia cukup enggak? Hitungannya begitu. 1 tahun. Kalau 1 tahun kita pakai yang 1 tahun nih, kayaknya jarang nih orang yang di sekeliling kita kok kemudian tergolong fakir dan miskin. Iya. Ya ada, tapi mesti berkurang dari yang biasanya sudah terjadi. Kalau 1 tahun, maka kita pukul saja ke Ini baru 2 poin kita. yang Gus. muktamad, yang kaul yang muktamad, yang apa namanya, yang bisa dibuat pegangan itu yang malah yang umur holib itu tadi, batas umur. Artinya Umumnya ulama-ulama ini sepakat untuk iya. banyak Sepakat yang- sih enggak, tapi kaulnya ada 2, tapi yang kuat itu yang umur holib itu. Oh, maksudnya kecenderungan yang lebih Iya, banyak diterima yang lebih kuat itu holib. Holib. Yang 60 yang 60 tahun. atasnya gitu. Loh, kok ternyata dia masih hidup, nanti orang yang memberi zakat itu ya 1 tahun tadi itu tadi. Ya, itu di golongan fakir dan miskin. Nah, contoh kasus begini Gus. Orang yang tidak kerja tapi Gus. Hah? Orang yang tidak bekerja. Ya. Tapi ia dicukupi oleh orang lain. Ya. Itu gimana Gus? Ya, tadi kan sudah saya contohkan. Ada yang bertanggung jawab. Iya, ada yang bertanggung jawab. Berarti itu. dia tidak masuk Tidak ke tergolong. kategori apa sih namanya? Fakir, kalau tidak. yang menerima Zakat, ya Pak jenenge apa ya Gus? asnaf. Asnaf itu. Tidak Berarti masuk golongan si fakir dan miskin. dia tidak boleh Fakir. dimasukkan ke Fakir. kategori fakir. Karena dia nggak punya harta, nggak tapi punya pekerjaan, dicukupi. tapi jelas kan? Iya. Jelas nggak punya harta dan juga nggak punya pekerjaan. Kan Ah, fakir, harusnya fakir. gitu. Tapi karena dia ada yang Mempertanggungjawabkan. maka dia tidak digolong. Berarti orang yang ditanggung kebutuhannya Ya oleh oleh orang lain wajib. atau pihak yang orang Ya, lain kalau lah. di sini ditekankannya adalah orang yang memang wajib bagi dirinya untuk dinafkahi. Oh, berarti anak istrinya. Ya. Anak istrinya termasuk Suaminya.
Suaminya. Oh, suaminya. Ya. Termasuk dirinya berarti ya. Iya, suaminya. Untuk dirinya misalnya ada perempuan gitu loh. Oh, Apa. gitu. Nah, kalau menurut Ayahnya kan bisa atau apanya bisa. orang Kalau yang yang- wajib dinafkahi berarti. Iya, orang yang wajib menafkahi. Selama orang yang wajib menafkahi kepada dia itu atau yang menanggung dia itu kok mencukupi, maka tidak berhak. Tidak berhak menerima zakat. Nah, kalau menurut saya Gus, ini yang biasa kita jumpai di lapangan. Ya. Kita ngobrol, kadang zakat ini sesuatu yang apa sih ya? Ya ngeri-ngeri sedap lah Gus. Kalau kita bicara masalah zakat ini ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang dalam praktek yang kita jumpai di lapangan kan, ya kita tahu lah banyak sekali mungkin karena kurang informasi atau mungkin kurang apa ya, sosialisasi terhadap masyarakat. Ini masyarakat memang kadang-kadang ya sebagian lagi mboten sedoyo. Kadang-kadang perlu di apa sih ya jenenge, dikasih informasi yang jelas terkait masalah zakat ini ke asnaf-asnaf yang memang agar sah iya, dan agar tidak salah sasaran gitu ya. Nah, konsekuensinya kan kalau misalnya orang memberikan zakat tapi tidak tepat sasaran gitu. Lah ya itu makanya wajib punya ilmu. Wajib. Ya, setidaknya dia tidak mamang. Kalau dia sampai kok mamang, ragu-ragu ini ketone kelihatannya nampak apa orang nampak. Maka dia harus meneliti betul. Oh, misalnya Gus, Ya. saya ngasih zakat. Kemudian begitu saya ngasih zakat, kemudian saya mang Gus. Ini masuk ke golongan Apa? apa? Fakir enggak, miskin enggak, Iya. misalnya gitu ya. Nah, terus nanti solusinya gimana nih Gus? Ya dia harus yakin, atau kan pokoknya harus yakin. Berarti sebelum Lihat saya amarot atau lihat tanda-tanda, oh gitu. atau memang sudah kemasyhurannya dia itu orang fakir misalnya, itu boleh. Kalau belum kok sampai kita mamang itu ya ndak bisa gitu. Oke. Oh, berarti gini Gus, ini ngeri-ngeri sedap Gus. Kalau kita cerita masalah fakir ini benar-benar ya kembali lagi lah masalah kita di praktek di lapangan itu kadang-kadang ya kita banyak kok. Sekarang gini Gus, ada banyak orang yang mengumpulkan zakat fitrah. Kita kadang-kadang anak saya Gus, saya punya anak kadang-kadang juga zakatnya di sekolahan atau mungkin kadang ikut ngaji ya di panitia zakat itu. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang juga kita agak kepriwe gitu. Cara menyikapi itu seperti apa Gus? Oh ya, ya itu mungkin nanti pertanyaan itu kita bahas di wal amilina alaiha ya. Oh gitu. Ya, untuk seperti panitia zakat atau kita kepada kiai berarti masuknya fisabilillah misalnya. Betul enggak memang dia tergolong fisabilillah itu para kiai ya itu. Ini ada iklannya enggak? Oh kayaknya harus ada ngopi-ngopi dulu kayaknya Gus. Karena kadang-kadang yuk jane ya Gus nuwun sewu Gus kalau monggo misalnya ngeses-ngesesin mboten apa kita santai aja Gus. Masalahnya kadang-kadang tadi yang saya utarakan tadi ya, yang sudah kami utarakan. Nah, mungkin biar kita mantap, mungkin saya bacakan. Bacakan beberapa referensi. Siapa itu si fakir, terus tadi yang seperti nafkah dan sebagainya. Yang seingat Anda ya. Iya, saya cari. Monggo Gus nanti. Nah, di sini saya sudah sanggup juga itu. Oh kitabnya Gus. Iya. Oh ya ini mantap iki nek karo kitabnya aku ayo percaya iki Gus. Aduh ada piye Gus. Kalau berarti di situ ada apa? Misal tadi apa ya? Fakir yang gimana? Ini yang mana dulu ya? Fakir dan miskin. Oh ya, sebelumnya ketika sudah tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan demikian. Terus kesimpulannya adalah orang kaya itu yang seperti apa? Oh yo, ya kan? Iki kan bahasa kan? Fakir tok karo miskin. Iya, fakir miskin. Setelah kita tahu berarti selain itu adalah kaya. Batasan kaya itu seberapa orang dikatakan kaya? Wong sugih iki ya. Sing kaya ngapa? Sugih dalam arti dia itu sudah tidak berhak menerima zakat misalnya. Oh ya siap. Patokannya gitu. Loh, itu kalau menurut Imam Syafi'i batasannya itu 1 tahun. Bukan punya harta benda dan dia sudah apa istilahnya cukup untuk 1 tahun dia hidup. Berarti kategorinya dia kaya.
Ya. Tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima zakat. Wong sugih. Ya. Kayaknya mau monggo Gus dibukakan. Sekalian saya belajar. Teman. Oh iya. Sekalian saya belajar Gus. Mumpung lagi saya ketemu penjenengan gitu kan. Oh, nek maca tulisan begitu, waduh. Ini roto mumet saya kalau saya Gus. Mana tadi ya? Ini kalau ini saya ambil dari kitab tafsir Bahawi. Tafsir. Ya. Kalau dalam tafsir Bahawi, ya. Fakola bismillahirrahmanirrahim. Fakola al-aksarun, kebanyakan para ulama, hadduhu. Pertama begini, wahtalafu fi haddil hina. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah batasan orang itu dianggap hina. Allati yumna'u akhdas sodakoh. Orang-orang yang kaya yang dicegah untuk atau dilarang untuk mengambil zakat atau sodakoh. Faqala al-aksarun hadduhu ayyakuna indahu mayakfihi wa iyalihi sanatan. Dan ternyata pendapat yang paling banyak itu adalah ketika dia memiliki harta atau pekerjaan yang bisa mencukupi dirinya wa iyalihi dan keluarganya sanatan dalam 1 tahun. Oh iya. Itu berarti kaya. Wa huwa qaulul Malik wa Syafi'i. Itu menurut kaulnya Imam Malik dan Syafi'i. Itu satu. Itu status jelas, kaya. Ya? Status kaya. Status kaya itu dia. Kalau dikalkulasi kok hartanya sesuai selain harta kebutuhan loh ya. Semisal rumah nih. Rumah itu kan kebutuhan, maka dia tidak dihitung. Atau baju. Loh yang dihitung apanya Gus ini? Yang kebutuhan pokok. Oh primer. Oh yang ya, kebutuhan makanan ya, sehari-hari untuk makan sehari-hari. Nah orang Madang masalahnya ya kayak. Ya. Berarti ini krusial loh. Kalau makanan itu krusial ini. Makanan sehari-hari. Ya. Rumah. Ya. Tempat tinggal. Mat'am, maskan, malbas. Malbas itu pakaian. Ya. Berarti tiga kebutuhan pokok ini. Dan juga wakuluma yahtaju ilai. Dan setiap sesuatu yang memang dibutuhkan. Contohnya sekarang penerangan. Ini juga harus dihitung. Gitu. Kalau AC. AC enggak. Kalau AC itu berarti sudah masuknya israf. Berlebihan. Kipas anginnya bisa. Nah, Ciki kalau ning sawah ya bisa. Kalau kita hidup di Afrika, Gus. Berarti harus pakai AC, Gus. Kalau hidup itu di jadi Afrika. Kebutuhan pokok enggak, Gus? Ya enggak tahu. Saya belum pernah ke Afrika. Ya kan. Kalau memang sudah pokok. Maksudnya pokok dan umumnya orang. Umumnya. Iya, umumnya orang sekarang pakai listrik. Oh iya. Misalnya gitu. Enggak sentir ora iso sih, Gus. Atau peralatan seperti wajah kompor. Oh iya. Dan begitu ya. Masalahnya sih kalau maculu wis ora umum. Maculu ora umum. Iya, berarti harus gas kan. Iya, umumnya kan sekarang pakai gas. Ya, itu berarti kebutuhan. Masuk dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Kayaknya seru ini Gus. Kalau untuk membahas ini kaidahnya sudah cukup itu Gus. Itu tadi yang tadi belum saya bacakan. Yang kaya ini Gus. Yang kaya sudah. Yang pertama butuh dulu ya. Oh iya siap. Butuh dulu. Harusnya tadi langsung dibacakan. Iya dibacakan. Anu sih Gus. Nuwun saya kebablasan saya. Kebablasan. Maksudnya butuh ya. Misalnya butuh itu apa tadi? Misalnya rumah dan sesuatu yang memang dibutuhkan. Mana ini? Di Thomas. Yang tadi. Oh ya, limat anihi ya, kebutuhan yako umaukian min kifayatihi ya. Limat anihi wa masrobihi wa malbasihi wa hoiriha mimma yahtaju ilaihi li nafsihi wa liman talza muhu
nafaqatahu kama maro bil fakir. Artinya adalah wal muradu bil hajat. Oh, yang ini nih. Wal muradu bil hajat maksudnya kebutuhan. Kebutuhan yang seperti apa sih yang kita hitung itu? Yaitu adalah ma yakfihi mat'aman, sesuatu yang mencukupi seorang tersebut. Nah, itu mat'aman yaitu apa? Makanan, wa malbas, wa maskanan. Wa ghairima mimma la budalahu minhu. Nah, dan selain itu pokoknya sesuatu yang memang harus, memang wajib untuk saat ini. Itu maksudnya begitu. Terus yang maksud yang dihitung adalah umur al-holid. Itu ya. Yang 60 tahun. Ya. Wal ibrah. Nah, ini berangkat dari qauluhu man qadara alal mal au kasbin yaqumaukan min kifayatihi ya. Maksudnya kifayah. Orang miskin itu adalah orang yang mampu hartanya atau pekerjaannya yaqau mauqian min kifayatihi tapi tidak cukup. Tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya ya, dan kebutuhannya itu di bawah separuh. Maksudnya kifayah itu apa? Kecukupan yang bagaimana? Kecukupan sepira sedina, 2 hari, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Ya, kebutuhannya itu dicukupi dengan ukuran apa? Iya, ukuran 1 hari, atau 1 tahun, atau tadi yang iya, ada kata-kata holid gitu ya. Wal ibrah di sini ambil dari qauluhu wala yakfihi itu ya, dalikal mal, harta atau kasab. Wal ibrah indal jumhur kifayatal umri al holid ya, yang dibilang-bilang itu apa bahasa Indonesianya? Dipilih-pilih atau yang dianggap. Oh, yang dianggap. Yang dianggap, yang dipertimbangkan menurut jumhur itu adalah kifayatul umur al holid. Binaan ala annahu yu'ta kifayatat dalik. Karena apa? Beralaskan bahwa orang yang miskin ya memang harus dicukupi secara sampai dia itu umur holib itu 60 tahun. Hitungannya itu. Wa huwa mu'tamad, ini kaul yang mu'tamad bisa dibuat pegangan. Nah, wakila sebagai dasar lah ya. Sebagai dasar. Wakila kifayatas sana. Berarti dihitung-hitung kalau yang menurut Gil ini adalah kebutuhan 1 tahun. Binaan ala annahu inama yu'ta kifayatas sana. Karena apa? Beralaskan bahwa orang fakir itu kalau diberi zakat itu memang untuk kecukupan 1 tahun itu. Oh ya, siap. Gitu. Beralaskan begitu. Berarti itu tadi dasar-dasar yang sudah disampaikan. Ya, itu ya, ini apa? Mungkin ini bisa sebagai pegangan referensi buat kita. Mungkin nanti teman-teman di sahabat-sahabat Ansor di Purwojati ini bisa, atau mungkin nanti mungkin mau takon-takon kan oleh ya. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, boleh. Silakan nanti sahabat-sahabat kalau misalnya ada apa nanti kita bahas. Ada mungkin ada ganjelan lah ya, ini saya ambil dari Muhni Muhtaj kalau nggak salah, kitabnya ini Muhni Muhtaj, saya print gitu ya, itu gitu. Terus apalagi tadi ya, masalah apa yang nafkah itu ya? Ya, nafkah. Orang itu di apa tadi tidak punya pekerjaan tapi orang itu punya pekerjaan tidak punya pekerjaan. Artinya orang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tapi dia itu sudah tercukupi oleh nafkah orang lain. Iya. Ya. Ada pihak ketiga yang menanggung kebutuhannya gitu. Itu kayak itu idenya seperti apa itu? Ya. Kok ono gitu. Kalau di sini artinya wal makfiyu binafaqatil qorib, yang sudah dicukupkan dengan nafkahnya qorib au zauj atau pasangan istri ya, pasangan laisa fakiron, tidak maka bisa dia tidak fakir. bisa digolongkan fakir. Karena apa? Karena kalau di dalam tadi Muhni Muhtaj ini Nihayatul Muhtaj. Wa amal mukafiyah, bacanya piye lah, binafaqati zaud fahuniyah qat'an ya. Orang yang sudah dinafakoi oleh orang lain
atau istrinya, suaminya, maka dia dikatakan kaya qat'an dengan pasti, ya. Li'anna, alasannya kenapa? Li'anna qudrata ba'dihi ka qudratihi. Kemampuan orang lain itu seperti halnya kemampuan diri. Ya. Litang zilihi mang zilatahu, karena orang yang menafkahu itu menduduki kedudukannya orang yang ditanggung nafkahnya. Berarti itu tetap dia itu tidak dianggap fakir, itu jelas ya. Siap Bu. Terus apa lagi tadi ya? Kayaknya kalau yang ini sudah kayak cukup Gus untuk apa? Intinya berarti kalau orang yang ditanggung kebutuhan hidupnya. Oh ya, satu lagi ya, yang kasub ya. Iya, kasub apa kusub itu. Nah, kita harus buka kamus. Kasub apa kusub? Kamus apa ya? Kamus bahasa Indonesia apa kamus? Jangan-jangan kamus gaib lagi Gus. Kusub. Iya. Kusub artinya apa Gus? Ini intinya orang yang sebetulnya mampu bekerja. Oh, walaupun orang ada duit, orang nggak punya harta. Ini saya tadi ngeprint kitab apa ini? Wong sing mampu. Ini sahabat-sahabat bisa disimak gitu. Kusub itu orang yang mampu. Yang mana ya? Kusub. Ini ada lagi orang yang orang punya harta tuh, yakfihi, dan hartanya itu mencukupi penghasilannya itu tadi. Au ikorun, atau dia itu punya pekarangan. Lemah. Mungkin punya harta disewakan terus dia cukup gitu ya. Oh iya. Punya harta apalah, benda, atau punya kamera, atau punya apa, terus punya sound system misal, disewakan terus dia cukup. Nah, maka dia masuknya ke huni. Atau punya pekarangan dan cukup, yakfihi dukhluhu, penghasilannya itu cukup, ya dia kaya. Oh, pekarangan misalnya disewakan gitu Gus. Ya bisa jadi. Bisa kalau memang kaya. Atau mungkin pekarangan itu nek duwe pekarangan long 10 meter, tapi disewa oleh kayak tower loh kan, nilainya luar biasa itu. Itu berarti kategori tetap kaya gitu. Kaya. Oh ya, tadi yang orang sebetulnya mampu ya. Sebetulnya mampu tapi dia itu tidak bekerja. Maka dia tidak berhak menerima zakat meskipun dia tidak bekerja. Ya, betul. Ya, betul. Ini saya ambil dari kitab At-Turmusi. Ya, Turmusi. Kitabnya Termas itu. Mbah Mahfud At-Turmusi. Ya. Termas. Ya, ini saya ngeprint. Ya, karena kalau beli itu masih mahal-mahal. Nah, ternyata saya masih fakir. Masih fakir. Nggak bisa balik. Wah, kacau. Nah, itu juga ada itu. Kaidahnya ada Gus? Enggak, iya ada. Itu malah menurut Ngainsin. Iya, itu ada. Kalau orang yang butuh kitab, apakah dia dibelikan kitab gitu. Itu ada juga itu dalam Nihayatul Muhtaj. Ainsin itu malah si Promalisi itu asli si Promalisi. Kalau saya kan juga. Oke, itu ada. Itu di Nihaya. Asli kalau pertanyaannya si Promalisi. Asli itu. Iya, bukan yang ini. Iya, siap. Tapi yang asli. Yang ulama asli. Ini juga asli Gus. Ya. Roto. Mana? Annal kusub atau kasub iku khairul fakir wa in lam yaktasib. Orang yang memang lihai sebetulnya bekerja itu tidak digolongkan fakir.
fakir. Wa in lam yaktasib, meskipun dia itu tidak bekerja. Gitu. Tuh. Berarti orang yang punya skill itu Punya apa sih ya, keahlian lah. keahlian, tapi kok dia nggak bekerja, maka dia tidak berhak. Tetap dia tidak bisa dikategorikan sebagai Fakir. salah satu 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Berarti ya, berarti nggak duwe ilmu sih, Gus. Iya, seharusnya dia itu bisa Walaupun hari ini dia tidak bekerja. Ya, kayaknya kayaknya juga jarang orang yang ya. punya skill ya pasti. Ya itu sih enggak apa-apa, enggak kerja enggak apa-apa. Maksudnya yang di titik tekankan itu tidak boleh ngambilnya itu loh. Oh, tidak mau boleh. kerja nggak mau kerja itu urusannya. Oh iya. Yang penting dia tidak boleh Tidak berhak menerima zakat. Ya. Siap. Mungkin ya udah ada lagi dia, mungkin. Pokoknya tidak, wis ora oleh. Di kayak apa ya nggak boleh menerima zakat. Oh iya. Kemudian tadi yang ini ya. Iki kita apa itu? Ini Busrol Karim. Regane piro? Iki lali ya bulu saya tadi. Ini tulisan-tulisan yang ini. Busrol Karim ya. Untuk tadi yang wajib apa ya? Wajib mengetahui ya. Ya. Di mana ini? Nah, ini di sini ada ini. Maka orang yang memberikan zakat ya, itu harus mengetahui Muzaki. Nah. Harus mengetahui orang ya muzaki itu orang yang memberi zakat ya. Iya. Itu harus mengetahui orang itu berhak atau tidak. Itu harus. Wajib berarti. Payuk to man ulima istihqaquhu. Nah, maka diberilah orang yang memang diketahui dia berhak mendapatkannya. Wa yumna'u, dan cegahlah atau jangan dikasih man ulima adama istihqaqihi. Nah, maka ketika diketahui dia itu kok tidak berhak, maka jangan. Waman juhila haluhu fa'in idda'a tifal Islam aqtohu. Tapi ketika ada orang yang tidak diketahui keadaannya ya, tapi dia ngaku-ngaku Islamnya itu lemah, maka dia dikasih. Atau orang yang ngaku miskin, atau orang yang mengaku fakir, maka dia juga boleh. Kalau itu banyak keterangannya. Kalau berarti gini Gus, sebagai seorang muzaki ya, muzaki itu wajib mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Ya, orang yang ya wajib. Namanya kalau kita mau ngasih terus nggak ngerti itu ya jadi ya lucu ya Bu. Ya berarti wajib memang kita ketahui siapa sih yang berhak menerima zakat itu siapa. Iya. Terus berarti ada kaidah yang mengatakan walaupun orang itu ngaku-ngaku. Ya, maka kalau ada orang ngaku-ngaku saya ini termasuk miskin. Ya, saya ini fakir. Itu maka dia kasih saja. Ya, itu dikasih tanpa sumpah. Bila yaminin. Oh, orang perlu enggak sumpah. Aku sumpah miskin, enggak perlu itu. Tapi dikasih saja. Apa mending karo kayak apa? Mubahalah. Iya, tidak. Enggak perlu berarti. Iya. Enggak perlu mubalahan, ngaku miskin kasih saja. Ngaku fakir kasih saja. Atau ngaku imannya lemah, apa tadi? Yang ngaku ya tifal Islam. Islamnya masih lemah. Ya, mungkin ini bagi ini ya, mualaf ya. Ya, mualaf yang masih mengaku masih ragu-ragu gitu, maka kasih saja. Nggak bombong-bombong ya. Kayak gini Gus, itu ya. Sangat menarik lagi yang untuk obrolan bincangan kita pada malam hari ini. Padahal masih berapa itu ya tadi? Ini baru ya? Baru 2 ya. Baru kita bahas dulu, nanti ada 8 semuanya. Ya, tapi saya minta iklan dulu. Oh, iklan ya. Oh, berarti nanti kita di mungkin insya Allah nanti Gus kita schedulekan untuk yang PR kita masih ada 6 ya, lagi Gus. Nanti 6 lagi nanti saya mohon untuk diluangkan waktu Gus. Ya, insya Allah, untuk beri pencerahan kepada sahabat-sahabat kita di dunia
luar sana. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberi pencerahan sama penjenengan terkait masalah fakir dan miskin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Nanti ya saya mohon untuk Amin. kalau ada yang mungkin kritik saran atau mungkin pertanyaan dan sebagainya nanti bisa disampaikan di ini semuanya sahabat-sahabat semua diperhatikan untuk dikunjungi channelnya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di chat di kolom chatnya, nanti kita bisa tanggapi untuk saya sampaikan langsung videonya. Malam ini matur sawun Bandung Gus atas rawuhipun. Sebenarnya disimpulkan dulu, kesimpulannya adalah kepripun? Ya kepripun kesimpulannya? Ya kesimpulannya ya janda belum tentu miskin. Oh, janda belum tentu miskin. Yatim piatu apalagi. Terus bikin bayi belum tentu. Oh, belum. Nanti dibahas di part selanjutnya aja. Nanti mudah-mudahan kalau itu nanti ada asnaf khusus untuk membahas. Karena kita kan hidup di lingkungan pedesaan kan kadang-kadang romantika hidup di desa ini kadang-kadang. Nah ini mungkin menjadi PR lah buat sahabat-sahabat kita di gerakan pemuda Ansor ini. Oh, ini gerakan pemuda Ansor kan orang yang bergerak langsung bersentuhan dengan khalayak ramai di luaran sana, umat juga harus didampingi lah. Ini mungkin sebagai ukuran atau mungkin ya sama lah bagaimana kita bisa memberikan pencerahan untuk warga khususnya warga Islam, umat Islam di luaran sana yang masih membutuhkan informasi. Karena tadi kaidahnya kan jelas, orang muzaki itu wajib mengetahui orang yang harus dikasih. Mungkin orang yang menyampaikan wajib mengetahui kepada siapa. Artinya orang yang kasih surat berarti ngerti alamatnya maksudnya. Intinya kan mungkin begitu ya Gus ya. Mudah-mudahan ini menjadi kurang khususnya ini jadi PR bagi kita semua. Memang kita itu perlu sekali ada pendataan. Pendataan kaum fakir dan miskin. Kaum fakir dan miskin agar kita tidak salah sasaran. Siap. Karena salah sasaran kan repot urusannya. Ya karena seperti orangnya yang mandan ngerti yang berusaha. Kan ngadu disampaikan. Minimal saya menyampaikan sudah. Siap. Saya gugur. Siap. Karena makanya ini tadi saya sampaikan ke sahabat-sahabat. Ini kan kita di channel Ansor Banser. Yang mudah restu pun Gus. Dan kita juga di Ansor Banser ini kan ya memang tanggung jawabnya sangat berat untuk sebagai kaula muda penggerak khususnya di Nadim ini kan perlu dukungan, apalagi panjenengan orang yang alim yang mengetahui. Ya mohon kami diberi kucuran ilmunya gitu. Ini sebetulnya ya perlu kita musyawarah bersama. Gitu. Perlu kita musyawarahkan bersama. Gitu. Tidak hanya saya gitu loh. Harus juga masukan dari orang lain terkait menstatuskan para asnaf ini kefakiran dan kemiskinan. Ini jelas-jelas harus kita musyawarahkan bersama ini. Betulnya gitu. Nah kalau memang krusial sih ya Gus. Iya, memang krusial. Hari ini kita kalau bicara fakir miskin ya krusial juga. Karena banyak data sih kalau kita jumpai di lapangan. Apa kita patokannya apa misalnya, cukup yang ada di labelnya misalnya. Atau kan versinya kan banyak, ada versi mungkin bansos versi dinsos. Versi dinsos, ada versi apalagi Basnas dan sebagainya. Jangan versi RT Gus. Jangan versi RT. Kalau versi RT nanti kalau bisa ini kadang-kadang nepotisme. Kadang-kadang makanya ini untuk butuh satu kaidah yang jelas. Terkait masalah asnaf yang memang khususnya di fakir dan miskin ini butuh referensi yang ya bisa dipertanggungjawabkan lah minimal begitu dari ini role-nya dari mana, kemudian mungkin dasarnya dari kitab apa ulama mana yang kita ikuti dan sebagainya. Ini menjadi satu mungkin PR buat kita bersama di Gerakan Pemuda Ansor Purwojati ini untuk bisa lebih menyikapi kefakiran dan kemiskinan untuk menentukan statusnya itu lebih berhati-hati biar supaya nanti
cara menyampaikan zakat ini memang betul-betul sampai ke Mustahik. mustahiknya, supaya beribadah di zakat fitrah ini menjadi ibadah yang betul-betul clear. Artinya tidak terjadi problem baik si muzakinnya maupun amil yang menerima mustahik. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita diberi pencerahan sama penjelasan. Terima kasih Gus. Ya, tinggal itunya saja, tinggal apanya solusi ya. Iya, solusi kita harus pecahkan bersama. Intinya begitulah. Masalah lagi. Iya. Kira-kira enggak nambah masalah. Saya kira itu saja Gus. Jadi menyelesaikan masalah tentang. Oh iya betul, harus kita katakan ini masalah-masalah ini ya. Ya mudah-mudahan moto kita jadi ngikut pegadaian aja Gus. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kan gitu. Mudah-mudahan dengan ilmu otomatis semua masalah kan bisa dicerahkan. Ya itu terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada saya ya, khususnya kepada tim apa? Aceh. Iya, matur suwun atas ini Gus. Dan mohon maaf apabila saya banyak salah dan kekeliruan. Oh betul. Maka malah kami yang berterima kasih karena ya panjenengan sudah bersedia kami undang di channel kami. Ya, minta supportnya Gus. Doakan mudah-mudahan channel ini juga bisa bermanfaat untuk pertama memang untuk bermanfaat buat kita selaku generasi Ansor Banjar di Kecamatan Purwojati, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Amin. Terima kasih atas rawuhipun. Untuk sahabat-sahabat sekalian, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama beliau Gus Imam Subro Malisi. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan Gus, terus ya barokah, terus berjuang menyampaikan ilmu kepada umat ini diberi kelancaran, kemudian diberi kemudahan dalam setiap gerak langkah penjenengan, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan ke kami, khususnya ke saya, terus kemudian di sahabat-sahabat Ansor Banjar di Kecamatan Purwojati ini, dan mudah-mudahan ini bisa sampai juga kepada sahabat-sahabat kita di manapun. Mungkin begitu. Terima kasih. Mungkin demikian sahabat-sahabat sekalian, dimanapun panjenengan berada, bintang pada malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Berarti ini ada lanjutannya ya? Nanti PR masih 6, nanti masih ada 6 lagi yang harus kita pecahkan bersama-sama. Untuk kali ini karena waktu juga, waktu yang mempertemukan kita, dan waktu ternyata yang memisahkan kita, karena waktu ini sudah waktunya istirahat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di sesi yang lain. Teman-teman sedepannya, terima kasih kepada semua tim yang bergerak pada malam hari ini, khususnya tim-tim dari Ansor Media. Matur suwun atas rawuhipun Gus Subro Malisi, dan pesan kita terakhir bahwa zakat adalah sesuatu ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa sampaikan zakat ini kepada orang yang berhak menerima zakat, agar supaya nilai ibadah kita itu betul-betul clear and clean dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian semuanya. Silahkan sahabat-sahabat kalau ada mungkin pertanyaan, kalau mungkin ada gundelan, atau mungkin bisa dilihat di kolom chatnya dan disampaikan langsung ke channel ini, dan nanti kita bisa sikapi untuk bisa kita pecahkan bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.